Halo, salam jumpa sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang dalam CG Project. Pada kesempatan ini, mari kita berkenalan dengan salah satu pembaruan dalam bidang liturgi pada masa Paus Fransiskus lewat motu proprio yang berjudul Magnum Principium. Dokumen ini dikeluarkan tanggal 3 September 2017 dan mulai berlaku 1 Oktober 2017. Dengan dokumen ini, Paus Fransiskus memodifikasi rumusan Kanon 838 paragraf 2 dan 3 KHK. Sasaran dari perubahan ini adalah untuk mendefinisikan dengan lebih baik peran kongregasi ibadat ilahi dan tata tertib sakramen dan konferensi para uskup sehubung dengan kompetensi mereka dalam penerjemahan teks-teks liturgi ke bahasa-bahasa modern. Tujuan dari penerjemahan teks-teks liturgi tentunya supaya sejalan dengan apa yang menjadi prinsip Agung Konsili Vatikan kedua, bahwa doa liturgi meski disesuaikan dengan pemahaman umat agar mereka mengerti dan mereka berpartisipasi aktif. Untuk itu diperlukan penerjemahan teks-teks liturgi, dan ini adalah tugas berat yang semula sudah dipercayakan kepada para uskup untuk memperkenalkan bahasa setempat ke dalam liturgi, mempersiapkan serta menyetujui beragam versi buku-buku liturgi. Bapak-bapak Konsili Vatikan kedua sesungguhnya telah mempertimbangkan pertanyaan tentang peran tata apostolik dan konferensi episkopal seputar penerjemahan ini. Hal ini bisa dilihat dalam Sacrosanctum Concilium 36, 40, dan 63. Dan dalam perjalanan waktu, tugas besar menyediakan terjemahan teks-teks liturgi ini dipandu oleh norma-norma dan instruksi khusus. Misalnya Comele Prevoit 25 Januari 1969, KHK 1983, dan panduan terakhir yang diikuti Liturgiam Authenticam 28 Maret 2001. Liturgiam Authenticam sendiri dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen. Dokumen ini merupakan instruksi kelima untuk menerjemahkan secara tepat SC36 terkait penggunaan bahasa pribumi atau bahasa setempat dalam publikasi buku-buku liturgi Romawi. Liturgiam Authenticam dirancang untuk memberikan pedoman bagi terjemahan liturgi agar terjemahan teks-teks liturgi sedekat mungkin dengan teks bahasa Latin. Pertanyaannya adalah, apakah Liturgiam Authenticam ini sesuai dengan Konsili Vatikan kedua, khususnya SC36? Secara ringkas, SC36 menekankan pimpinan gerejawi setempatlah yang berwenang menetapkan apakah dan bagaimana bahasa pribumi digunakan. Sementara Liturgiam Authenticam, mari kita lihat, misalnya nomor 18 menekankan liturgi suci dalam bahasa sehari-hari menggunakan buku liturgi yang disetujui oleh otoritas berwenang dengan pengakuan atau rekognisi dari tata apostolik. Lalu misalnya nomor 83, berkenan dengan edisi buku liturgi yang disiapkan dalam bahasa daerah, persetujuan dari konferensi para uskup, serta rekognisi atau pengakuan dari tata apostolik. Membandingkan kedua dokumen ini, saya sendiri melihat bahwa Liturgiam Authenticam tidak menerjemahkan dan mengimplementasikan secara tepat maksud SC36. Liturgiam Authenticam menempatkan rekognisi atau pengakuan itu selalu berpusat pada takhta suci, sementara SC36 memberikan mandat itu kepada konferensi episkopal. Oleh karena itu, Paus Fransiskus ingin memperjelas Konsili Vatikan kedua dengan membuat perubahan pada Kanon 838 dan itu harus diaktualisasikan. Mari kita lihat apa yang baru dari perubahan kanon ini dalam Magnum Principium. Pada paragraf 2 ditekankan bahwa Tata Apostolik menerbitkan buku-buku liturgi mengakui adaptasi yang disetujui oleh konferensi episkopal sesuai dengan norma hukum. Lalu pada paragraf 3 ditekankan, konferensi episkopal
untuk dengan setia mempersiapkan buku-buku liturgi dalam bahasa setempat, lalu menyetujui dan menerbitkan buku-buku liturgi yang menjadi wilayah tanggung jawab mereka setelah konfirmasi dari Tata Apostolik. Apa yang mau ditekankan dari rumusan baru ini? Di sini terjadinya desentralisasi otoritas gereja. Paus menghilangkan peran tugas terjemahan dari Kongregasi Ibadat Ilahi dan memberikan tanggung jawab kepada Konferensi Para Uskup agar sesuai dengan SC 36. Tugas terjemahan berada dalam kompetensi Konferensi Episkopal untuk mempersiapkan, menyetujui, atau merekognisi teks terjemahan. Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen tetap memiliki otoritas untuk mengakui dalam hal memberikan konfirmasi atau mensahkan terjemahan baru. Namun Konferensi Para Uskup juga diberi tanggung jawab untuk dengan setia mempersiapkan buku-buku liturgi dalam bahasa setempat. Kesetiaan yang dimaksud di sini tidak hanya kesetiaan pada kata-kata, tetapi juga kesetiaan dalam konteks seluruh tindakan komunikatif. Paus Fransiskus menekankan 3 kesetiaan yang dimaksud, yaitu yang pertama, terjemahan itu harus setia pada teks asli, lalu yang kedua, kesetiaan kepada konteks bahasa yang diterjemahkan, dan yang ketiga adalah kesetiaan kepada pemahaman teks oleh penerimanya. Vatikan akan terus meninjau dan mengevaluasi adaptasi dari ritus liturgi, tetapi untuk terjemahan, Tata Apostolik hanya memberikan konfirmasi keputusan Konferensi Para Uskup. Konfirmasi Tata Apostolik ini bukan lagi sebagai intervensi alternatif dalam proses terjemahan, melainkan sebagai tindakan otoritatif, di mana dikasteri yang bersangkutan memberikan pengesahan secara hukum atas teks terjemahan yang disetujui para uskup. Konfirmasi di sini tidak lagi mengandaikan pemeriksaan kata demi kata yang terperinci, kecuali dalam kasus-kasus yang jelas. Lalu apa yang menjadi konsekuensi dari perubahan kanon ini? Yang pertama, Magnum Principium kini berpendapat bahwa terjemahan tidak harus sesuai dengan semua norma yang ada dalam Liturgiam Authenticam seperti yang terjadi sebelumnya. Semua aturan yang berkaitan dengan penerjemahan teks liturgi kini perlu dikaji kembali dalam terang Magnum Principium. Di akhir dokumen ini, Paus Fransiskus memerintah agar Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen mengubah peraturan-peraturannya, khususnya dalam proses penerjemahan teks-teks liturgi, agar sesuai dengan apa yang tertera dalam Magnum Principium, dan mereka diminta untuk membantu Konferensi Episkopal dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, serta bekerja sama untuk memajukan kehidupan liturgi umat beriman.